Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Pangeran Arsyad Ihsanul Haq, dalam program kita BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Karakter dan reputasi pemimpin dan seluruh jajaran merupakan kunci kesuksesan dalam perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara. Untuk itu, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir telah menerapkan melalui surat edaran Menteri bahwasanya semua perusahaan plat merah wajib mengimplementasikan akhlak sebagai core value dari perusahaan itu. Akhlak sendiri merupakan sebuah akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan tamu spesial kita, Bapak Muhammad Fauzan, Direktur Human Capital dan Legal dari PT Hutama Karya. Dan nanti kita akan menggali implementasi akhlak di PT Hutama Karya bersama Bapak Muhammad Fauzan. Tapi sebelumnya kita akan saksikan lebih dahulu video profil dari Bapak Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan adalah Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya Persero. Pria kelahiran 6 April 1973 ini sangat menjunjung tinggi integritas, profesional, berusaha hidup bermanfaat, dan all-out dalam segala hal. Muhammad Fauzan merupakan alumni Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November. Meraih gelar magisternya di Universitas Riau, jurusan Manajemen Keuangan. Saat ini, beliau juga merupakan kandidat Doktor Manajemen Teknologi di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi Institut Teknologi 10 November. Di PT Hutama Karya Persero, Muhammad Fauzan mulai bekerja sejak tahun 1999 dari Project Manager, General Manager Divisi Gedung, Executive Vice President Sekretaris Perusahaan, hingga sekarang Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya Persero. Selama karir profesionalnya itu, Muhammad Fauzan pernah meraih penghargaan The Human Capital Director of the Year 2022, The Best Chief Human Capital dan Legal Officer 2022, The Best Human Capital Director of the Year 2021, Piagam Satya Karya 20, dan masih banyak lagi. Baik para pemirsa, baru saja kita saksikan video profil dari Bapak Muhammad Fauzan, Direktur Human Capital and Legal dari PT Hutama Karya, dan kita akan sapa Bapak Fauzan, tapi kayaknya lebih nyaman dipanggil dengan Bang Fauzan. Assalamualaikum Bang Fauzan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat terus nih ya. Alhamdulillah, Mas Pangeran sama, doain sama. Alhamdulillah, saya juga sehat. Kita senang sekali bisa bertemu dengan Bang Fauzan di kantor di PT Hutama Karya. Nah, Bang Fauzan, pada kesempatan ini kita ingin melihat penerapan dari akhlak di lingkungan BUMN, terutama PT Hutama Karya. Tapi sebelum itu, tentu pemirsa mungkin banyak yang penasaran dan ingin tahu sejarah singkat dari PT Hutama Karya. Kalau kita perhatikan ya, mungkin yang karya paling fenomenal diketahui khalayak luas, PT Hutama Karya itu yang membangun gedung DPR MPR ya Pak ya? Ya. Betul, dan juga yang tadi kita lewati itu Patung Pancoran. Patung Pancoran. Iya, dan kalau kita baca-baca, ini PT Hutama Karya sudah berdiri sejak tahun 1961 dan merupakan akuisisi ya, atau nasionalisasi dari cabang perusahaan Belanda. Nah, baik. Nah, Bang Fauzan, tentunya sudah berdiri dari tahun 1961. Sudah banyak sekali tentunya aset yang dimiliki oleh Hutama Karya dan juga proyek-proyek yang telah dibangun. Boleh nggak di-share sedikit ke kita sejarah singkat dari Hutama Karya dan mungkin juga karya-karya fenomenal lainnya yang sudah dibangun oleh Hutama Karya? Baik, makasih Mas Pangeran, pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Hutama Karya adalah perusahaan milik negara
perusahaan jasa konstruksi, itu bidang utama kami. PT Hutama Karya tadi benar dikatakan adalah nasionalisasi dari perusahaan Belanda, Holland Beton Maatschappai di tahun 1961. Sudah berusia 62 tahun nih kami, 62 tahun, sudah betul. cukup matang. Jadi seiring dengan draft langkah pembangunan, PT Hutama Karya terlibat aktif. Kita membangun di seluruh negeri. Karya-karya tadi ya yang disebutkan, termasuk Jembatan Semanggi, Jembatan Bentang-Bentang Panjang, dan Hutama Karya terkenal membangun jagonya di jalan tol, pembangunan jalan jembatan begitu. Tepat di 2014 dan di awal pemerintahan Pak Jokowi, kita ditugasi untuk membangun tol Trans Sumatera. Ini tantangan terbesar. Mega project, hampir 540 triliun, ditugaskan kepada Hutama Karya. Dengan keinginan yang sungguh-sungguh, dibarengi dengan betul-betul jiwa moral, terus kompetensi pegawai, serta jajarannya, Hutama Karya berhasil mewujudkan. Dari tugas 2.700 kilo, kita sudah menyelesaikan 1.100 km yang beroperasi dan sedang dikerjakan. Sisanya kita akan terus sehingga terhubung Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung. Jadi karya-karya monumental baik di bidang jalan tadi, kemudian bangunan, kemudian bendungan, itu sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian Mas Pangeran. Baik, berarti Bang Fauzan sudah banyak banget karyanya dan terutama karya jalan tol yang tentunya memudahkan, termasuk JOR ya? Termasuk JOR. Termasuk JOR yang biasa kita kota. lewati itu juga dibangun oleh Hutama Karya. Berarti bangsa Indonesia sebenarnya banyak berutang nih. Siap. Karena kalau nggak ada tol pasti tentunya perjalanan kita akan tersendat dan macet panjang waktu perjalanan. Ya. Baik Bang Fauzan, tentunya dalam menjalankan perusahaan yang besar ini banyak ya tantangan-tantangan, apalagi sebagai perusahaan negara dan sekarang mungkin swasta yang semakin kompetitif. Jadi bagaimana Hutama Karya itu prinsip-prinsip atau faktor penting apa yang dipegang Hutama Karya agar bisa selalu menghadapi tantangan yang ada? Ya, jadi Hutama Karya sustain ya, kita katakan sustain, perusahaan yang terus bertumbuh. Satu, kami percaya bahwa kami memiliki karyawan, stakeholder yang semua mendukung visi, misi, dan penugasan yang dilaksanakan pemerintah. Quote and quote, penugasan bukan saja kita berjuang atau membangun tanpa memikirkan bisnis. Bisnis juga kita excellent, buku kita bagus. Sekarang kita di top 1 dari BUMN Karya dan masuk 10 besar BUMN terbesar. Apa fondamennya? Yaitu saya menilai bahwa kultur dari karyawan Hutama Karya ya tepatnya yang sejalan dengan amanah Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, yaitu kita punya akhlak. Ini fondasi yang paling kuat untuk kita membangun perusahaan. Sehingga dari akhlak yang kita terapkan muncul inovasi. HK itu tagline-nya inovasi untuk solusi. Inovasi. Jadi kami memecahkan masalah yang sesuai dengan bidang kita dengan inovasi. Hasilnya, tadi saya sampaikan bahwa kita masuk 10 besar, karya-karya kita monumental, dan terus kita juga peduli dengan lingkungan. Oke, pertanyaannya apakah berhenti di sini? Tidak, kita juga aktif turut serta, ada IKN, ada kemudian tol laut, itu semua kita turut aktif, dan satu sisi CSR, masyarakat sekitar juga kita ajak untuk berkembang. Demikian Mas Pangeran. Baik, luar biasa ya. Jadi secara singkat juga akhlak itu yang ditetapkan oleh Menteri BUMN itulah yang menjadi nilai inti dan juga untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada ya, Bang Fauzan. Dan Bang Fauzan tentunya kita sekarang kan masuk dalam era reformasi ya. Tentunya karya-karya yang dimiliki oleh Hutama Karya dan juga untuk mengedukasi masyarakat itu kan diperlukan. Nah, inovasi apa atau apa sih hal unggulan yang dimiliki Hutama Karya itu dalam memberikan kebutuhan masyarakat akan informasi? Iya, benar. Jadi di era disruption teknologi begini ya, kita sudah
berada seperti di akuarium. Perusahaan itu, apalagi HK BUMN, itu tagline kita yang diarahkan Kementerian BUMN untuk Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia adalah pemilik kita. Untuk itu, kita mulai berbenah, melaksanakan undang-undang informasi, yaitu kita menggerakkan atau membuat program bahwa HK harus menuju informatif. Bertahap memang, di beberapa tahun yang lalu kita tidak informatif, menuju informatif, dan sekarang sudah informatif. Tidak banyak loh BUMN yang bisa di kelas itu. Apalagi kita belum terbuka. Kita 100% milik negara. Secara regulasi sedikit mengharuskan kita untuk menyampaikan, tapi keinginan kuat kita untuk bisa diawasi, bisa menyampaikan informasi pembangunan dan komunikasi yang lebih kepada stakeholder, kita tegaskan itu di internal HK, bahwa kita harus informatif. Demikian, Mas. Baik, jadi insya Allah dengan itu masyarakat dapat juga melihat ya, terus terupdate dengan karya-karya terutama yang di Trans Sumatera ya. Dan kalau nggak salah itu Medan sebentar lagi sudah selesai ya Pak ya? Iya. Yang tol untuk Medan, sehingga karena kita baca berita itu dalam 2 hari 13 jam. Itu nanti kalau sudah jadi, orang dari Medan sudah bisa sampai di Jakarta, betul ya Pak ya? Siap. Nah, itu termasuk bagian dari informasi yang diberikan oleh Hutama Karya. Baik para pemirsa, tentunya nanti makin banyak, akan ada banyak lagi informasi yang kita kupas, dan kita belum masuk kepada nilai-nilai akhlak, tadi baru kita pada permukaannya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di BUMN Berakhlak, warisan untuk negeri. Tadi kita sudah bahas dan dengar jawaban dari Bang Fauzan sebagai Direktur Human Capital dan Legal dari Hutama Karya. Bang Fauzan, kalau kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang ramah lingkungan, menurut Bang Fauzan, langkah apa yang bisa diambil untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia saat ini? Dan juga tentang pembangunan berkelanjutan yang pastinya selalu diusung oleh Hutama Karya melalui mega proyek yang diamanahkan pemerintah. Misalnya Tol Sumatera ya, itu nanti kalau sudah jadi sepanjang 2.700 km. Nah, bagaimana Hutama Karya melihat ini sebagai sebuah ikhtiar untuk menyebarkan kebaikan? Baik, jadi memang benar SDG itu merupakan fokus kita. Kita bagian dari masyarakat dunia, bahwa kita harus berkelanjutan. Pemegang saham kita, Kementerian BUMN, malah mewajibkan salah satu KPI-nya ada poin penerapan dari SDGs. Proyek kita hampir di semua tempat kita perhatikan bahwa unsur kita hadir di proyek, masyarakat harus kita berdayakan. Ekonomi sosialnya, contoh nyatanya di tol. Tol kita akan tarik UMKM, pelaku ekonomi mikro, menengah, kecil untuk hadir, misalnya di rest area. Atau kita beri semacam pelatihan, dana untuk berusaha, terus hasilnya kita manfaatkan untuk mendukung operasi kita. Disitulah jadi economic circle-nya berjalan di lingkungan proyek kita. Itu untuk ekonomi, sehingga kita harapkan berkembang, tumbuh. Kemudian juga lingkungan. Lingkungan, efek dari pembangunan biasanya akan ada pembabatan hutan, galian, dan lain-lain. Untuk itu kita komit. Berapa jumlah pohon yang kita tebang, kita tanam kembali. Kita laksanakan penghijauan. Dan Mas Pangeran, ini yang unik nih, tol kita menerapkan juga tentang kelestarian lingkungan, yaitu membangun jalur penyeberangan hewan. Di Pekanbaru Dumai, gajahnya historisnya unik nih, bahwa mereka punya historis melewati rute tertentu. Untuk itu kita akomodasi, tol kita sediakan lintasan gajah. Kemarin Presiden mengunjungi dan melihat langsung bahwa memang ada ekosistem gajah yang
berkeliaran di sekitar tol. Artinya tol tidak merusak. Di Aceh dan di beberapa tempat primata tertentu kita sediakan. Nanti jembatan penyeberangan bisa dilewati primata tadi. Oke, itu keseriusan kita dalam mendukung SDGs di bidang lingkungan. Di bidang sosial juga CSR kita juga turut aktif, kita peduli. HK peduli di sekitar tol, peduli pendidikan, peduli kaum duafa, dan lain-lain, sehingga betul-betul kita hadir tadi, menghubungkan kebaikan. Oke, begitu Mas Pangeran. Baik, tadi kan kita bahas tol, dan juga kita bicara tentang transportasi ke depan nih. Tentunya masalah dalam transportasi itu kan adalah kemacetan. Yes. Ya kan, seperti kalau kita lihat di beberapa kota, terutama di ibu kota, sampai orang bilang banyak habis umurnya di jalan. Iya. Iya, benar juga, kalau sehari bisa di jalan sejam dan 2 jam untuk berangkat dan pulang pun demikian. Nah, apa langkah-langkah mungkin dari Hutama Karya untuk memberikan solusi terhadap kemacetan misalnya di Indonesia, dan juga bagaimana ya masa depan transportasi di Indonesia? Baik, ini topik yang menarik. Kita hidup di ibu kota negara, Jakarta, ini merasakan dampaknya demikian ya, mengganggu, sudah kategori mengganggu dari segi kemacetan. HK mempunyai ruas tol yang sangat padat. Untuk itu, terus peningkatan penerapan teknologi itu sedikit mengurai. Seperti sekarang kita sudah bersama Kementerian PUPR akan melaksanakan pembayaran nirsentuh. Artinya multi-lane free flow. Jadi mobil lewat saja di gardu tanpa berhenti. Artinya ini antrian di gardu akan lebih singkat, tidak ada macet di situ. Kemudian kita juga menerapkan informasi atau penerapan teknologi informasi di tol, sehingga kemacetan, jalan rusak, kecelakaan bisa terinformasi oleh pengguna dan operator, sehingga treatmentnya lebih cepat tuh. Oke, itu dari segi layanan dan memang existing. Kemudian kita juga mendukung Pemprov DKI juga memikirkan bagaimana angkutan massal ini bisa beroperasi cepat. HK juga terlibat di proyek MRT, dan kita bersama partner Jepang segera menyelesaikan proyek ini. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut, ini Mas Pangeran ya, HK itu ikut membahas ide-ide solusi, misalnya para pakar bicara tentang transport, bicara tentang moda-moda transportasi yang bisa mengurai kemacetan. Itu forumnya kita HK Expert Talk. Dan misalnya rutin kita 2 bulan, 3 bulan kita kumpulkan para ahli untuk bicara, dan hasilnya selain sebagai pembelajaran kita juga usul ke para regulator, tentunya Badan Pengelola Jalan Tol, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, untuk bisa ide-ide usulan yang memang tepat ini bisa diterapkan dalam pipeline perencanaan pembangunan. Saya rasa HK tidak ketinggalan dalam hal itu, berperan dalam mengutilisasi aset-aset yang kita miliki, dan terlibat dalam menyediakan sarana untuk kita memberikan ide-ide segar. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Bang Fauzan ya. Mudah-mudahan tentunya inovasi-inovasi yang diberikan pemerintah itu mungkin di awal akan ditentang atau masyarakat keberatan ya. Tapi sebenarnya ketika nanti pemerintah menetapkan sebuah aturan, masyarakat tentunya akan mengikuti ya. Seperti dulu misalnya pembayaran tol tidak dengan cash lagi. Mungkin dulu ada yang kesulitan, ada butuh adaptasi. Tapi sekarang kita sudah terbiasa dengan cashless seperti itu, dan mungkin nanti penerapan lainnya dapat sangat bermanfaat untuk transportasi di Indonesia ke depannya. Baik para pemirsa, tentunya akan banyak lagi yang akan kita bahas, dan setelah segmen ini kita akan membahas tentang akhlak itu sendiri, bagaimana diterapkannya di Hutama Karya. Maka jangan kemana-mana, kembali bersama kami setelah jeda berikut ini. Baik, kembali lagi di program BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Kita masih bersama Bang Fauzan dari PT Hutama Karya. Bang Fauzan, seperti kita ketahui, semua perusahaan BUMN tanpa terkecuali wajib mengimplementasikan core value berakhlak, yaitu amanah, harmonis, kompeten,
loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, menurut Bang Fauzan nih, sebagai Direktur Human Capital dan juga Legal Hutama Karya, apa sih poin penting ya dari keenam core value tersebut dan bagaimana diaplikasikannya di Hutama Karya? Baik, akhlak. Jadi kita sudah sepakat bahwa inilah fondasi dari corporate culture kita, sehingga kita dengan masif mensosialisasikan dan kita juga harus melaksanakan. Kami memanggil karyawan HK sebagai insan hutama. Ini tone yang positif kita berikan bagi panggilan itu. Amanah, kita memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap kemampuan diri dan berani menaruh kepercayaan di dalam bertanggung jawab pada nilai moral dan etika tim. Kemudian kompeten, kita aktif mengembangkan potensi diri dan mau belajar setiap saat dengan pola hidup dan tantangan yang selalu dinamis. Harmonis, kita menumbuhkan apresiasi kepada berbagai macam suku dan budaya yang ada di lingkungan kita, terutama dalam membangun hubungan tim yang solid. Loyal, kita menjalankan seluruh aktivitas berdasarkan kepada rasa cinta tanah air dan rela berkorban dalam melaksanakan tugas dengan tujuan mulia. Kemudian adaptif, kita cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak menentu, berubah-berubah sehingga kita menjadi diri yang selalu berkembang sesuai dengan tantangan dan potensi saat itu. Terakhir, kolaboratif, kita selalu terbuka dengan kerjasama, dengan sinergi BUMN lain, dan berkontribusi untuk bergerak maju ke depan. Demikian, Mas, untuk intisari dari akhlak di Hutama Karya. Baik, tentunya dengan akhlak ini karyawan itu benar-benar dilihat sebagai ruhnya juga ya, bukan hanya keterampilannya. Ya, kalau keterampilannya dia bisa mengoperasikan monitor, bisa mengoperasikan alat-alat berat. Akhlak ini secara ruhnya, maknawinya lah. Bang Fauzan, kita ngelihat dalam beberapa bulan terakhir misalnya terjadi perilaku bullying terhadap rekan kerja seperti itu, atau juga mungkin kekerasan seksual ataupun juga hal lainnya yang tentu itu merugikan bagi karyawannya itu secara khusus dan juga perusahaan. Bang Fauzan bagaimana melihat itu dan bagaimana jika itu sampai terjadi ya, dan bagaimana mencegah hal itu terjadi di Hutama Karya mungkin? Baik, poin penting dari kita menegakkan budaya yang sehat dalam bekerja di Hutama Karya, satu, kita menjunjung tinggi tadi perbedaan. Kita hampir sebagai satu tim, kita melupakan sekat-sekat perbedaan tersebut. Perbedaan bisa saja dari adat, suku, kemudian gender. Ini juga masalah problem di dunia kita pada umumnya. Tapi Hutama Karya berhasil, saya kira sampai ke level tingkatan berhasil, kami tidak ada membedakan gender. Beberapa posisi penting di lapangan, bayangkan tuh, ujung tombak kita kan proyek, melaksanakan pembangunan. Ada top talent kita yang kita tugasi sebagai project manager. Malah top talent yang 20% dari EVP, BOD-1, itu sudah diisi 2/7. 2/7-nya adalah wanita. Keren kan? Berarti wanita sudah kita akui kontribusi dan memang berperan. Kemudian masalah bullying, masalah sexual harassment, ini Mas Pangan bisa tahu, ini informasi bahwa karyawan HK itu sudah 67%-nya milenial, di bawah 40 tahun. Ini harus manajemen harus membuat lingkungan kerja yang harus sesuai. Mereka butuh lingkungan kerja yang memang open space, terbuka. Kemudian juga kita senior bukan sebagai bos atasan, sebagai sahabat senior untuk bisa berkonsultasi, bukan atasan bawahan hubungannya. Kemudian siapa yang berperilaku menyimpang, ada perilaku sexual harassment, kita sediakan kotak pengaduan. Ada whistleblower system, ada HC services yang HC help desk itu 24 jam bisa dihubungi. Kalau ada semacam gangguan tersebut, kita tindak.
sudah ada satu kita beri tindakan level middle management, tanpa ampun kita harus tegakkan aturan. Kemudian tadi bullying dan lain-lain, body shaming, kita sosialisasikan terus. Kebanyakan di generasi kita terdahulu itu biasa, tapi sekarang tidak bisa. Kita jelaskan aturan mainnya, tidak bosan-bosannya kita sosialisasikan, baik dalam berupa pengingat ya, ada banner, ada tag jalan dan lain-lain. Demikian, bahwa kita yakin nih, bahwa tempat kerja yang nyaman, Hutama Karya sudah menyediakan. Kita ketahui bahwa kantor Hutama Karya memang sudah merupakan rumah kedua bagi karyawan kita. Baik. Baik, tentunya kalau rumah itu sudah nyaman dan orang-orang bekerja dengan nyaman, tentu karyanya yang akan dihasilkan jauh lebih baik Bang Fauzan. Dan juga tentunya outputnya bekerja sama dengan mitra-mitra lainnya juga akan baik, karena mereka bekerja dengan sukacita gitu, tidak tertekan ya. Rumah bukan penjara. Baik, Bang Fauzan, kalau misalnya kita fokus kepada poin loyal dan kolaboratif, tapi konteksnya terhadap luar, bukan ke dalam. Nah, loyal dan kolaboratif, bagaimana nih Hutama Karya ya membangun atau menjalin relasi yang baik bermitra dengan para investor? Baik, loyal kita artikan spirit dari insan utama harus mengutamakan kepentingan bangsa. Ini inline dengan penugasan yang kami dapat. Kita pernah survei, Mas Pangeran, bahwa nasionalisme karyawan HK itu tinggi. Itu satu, yang di dalam. Kemudian, branding HK sebagai untuk mewujudkan nasionalisme juga terangkat. Sehingga, kalau kita buka lowongan, ini luar biasa minatnya teman-teman generasi muda untuk bergabung dengan HK. Kita pernah survei, kita tanyakan, kenapa minat ke HK? Karena satu, memang sejahtera, itu tidak bisa dipungkiri. Kita sudah ada perbaikan ke situ. Kedua, dengan bekerja membangun, itu satu, efeknya memang dunia akhirat sebetulnya kan. Dunianya bisa terhubung, memberikan pelayanan, memberikan infrastruktur yang bagus. Akhiratnya kita yakin nih, amal yang baik itu akan terus-menerus pahalanya. Mungkin itu yang diyakini, bahwa sehingga loyal dalam konteks untuk kepentingan bangsa sudah dapat nih insan utama. Kemudian kolaboratif tadi, HK exposure-nya juga dengan partner yang baik lokal maupun internasional, investor dan lain-lain. Program kita sesuai RCPP kita ada mengoptimalisasikan aset yang kita bangun. Kita undang para calon investor. Di sini saya melihat insan utama sudah tidak canggung. Mereka bisa beradaptasi, berkolaborasi dengan partner-partner. Silakan membuat semacam kerjasama, menawarkan seperti apa nih ke depan tol-tol kita ini. Apakah dikelola bersama atau limited concession dan lain-lain. Jadi pada poin itu misi kita untuk kolaboratif itu sudah terwujud di Hutama Karya. Nah, sebenarnya tadi saya benar-benar tergugah dengan bahwasanya di poin loyal, ketika mereka membangun, sebenarnya mereka berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Ini untuk insan utama khususnya yang Muslim, ini nggak boleh lupa hadis yang disampaikan Rasulullah, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap perbuatan itu, pekerjaan itu tergantung niatnya. Nah, kalau bangun jalan, jangan dilupa niatkannya untuk membangun umat ini, niatnya juga untuk Islam. Karena kerjaannya dapat, pahalanya dapat. Nah, ya, itu insya Allah menjadi aset yang sangat penting nanti untuk di akhirat nanti. Baik, ternyata menarik sekali ya diskusi yang kita lakukan dengan Bang Fauzan. Cuman karena keterbatasan waktu, kita akan sambung lagi setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Bang Fauzan, jadi sebagai posisinya ini sangat penting nih sebenarnya. Ruhnya dari perusahaan, human capital dan juga legal Hutama Karya. Seberapa penting ya pengelolaan human capital perusahaan dan strategi apa yang Bang Fauzan terapkan agar perusahaan terus bisa memberikan performa yang tertinggi? Baik. Saya setuju bahwa human capital itu
bukan hanya supporting, tetapi adalah betul-betul fondamen yang membuat suatu keberhasilan. Kenapa saya bisa menyatakan begitu? Karena di Hutama Karya shifting, Mas Pangeran, dari nomenklaturnya sumber daya manusia, Direktur SDM, sekarang menjadi Direktur Human Capital. Di situ saja secara filsufnya dapat kita ambil garis benang merah bahwa SDM itu merupakan menjadi beban. Kalau duduknya di neraca, di keuangan, itu ada sebagai beban. Kalau human capital itu adalah sebuah capital yang bisa menggerakkan investasi, bisa menggerakkan operasi, mendatangkan duit dan laba. Begitu. Itu bedanya. Jadi tidak menganggap karyawan itu sebagai beban sekarang, tapi sebagai aset yang betul-betul bisa menggerakkan. Untuk itu, treatment sebuah aset bagaimana? Aset ini harus valuable, harus bernilai. Bernilai apa? Kompetensinya kita genjot. Mendapatkan kompetensi yaitu technical, kemudian experience. Di sini kita susun suatu program dari rekrutmen itu sudah raw materialnya sudah jelas, bagus. Jadi bobot, bebet, bibit itu kita saring. Kita yakin lewat rekrutmen bersama dari Pak Erick Thohir ya, BUMN memberi kesempatan bekerja, ini tersaring bibit-bibit yang dulu itu tesnya hanya kompetensi teknis. Sekarang akhlak itu jadikan tools untuk dites. Kemudian pengembangan, betul-betul kita berbasis pengembangan bahwa setiap manusia itu kita asumsikan baik. Sehingga kita berikan feeding, exposure, pindah, swap posisi, sehingga nanti saat mereka diberi kepercayaan sudah siap. Angelnya sudah komplit. Jadi tidak melulu dipikirkan bahwa karyawan di satu posisi terus-menerus itu. Tidak, kita putar, kita beri pengembangan yang bagus, dan kita beri kesempatan yang terbuka. Kesempatan terbuka ini semacam bisa kita seperti bidding dalam suatu jabatan, kemudian juga bisa crossing, itu menambah engagement, menambah kinerja. Itu poin penting nih dari keberhasilan Hutama Karya. Kemudian tidak berhenti di situ, kesejahteraan kita tingkatkan. Sehingga betul-betul ada ikatan bahwa tadi ya, bahwa bekerja itu adalah jihad bagi karyawan. Itu poin penting yang kita pelihara. Sekarang kita sudah bisa menikmati hasil. Saya selama hampir 2 tahun di sini, kita lanjutkan program dan kita terus mantapkan program ke depan. Kita sudah punya kader yang militan, kita sudah kader yang berbobot, sehingga kita yakin perusahaan yang sekarang dipercayakan ke kami nih, BOD, ini baru sebagai titipan. Ahli waris sesungguhnya adalah karyawan. Setuju kan, Mas Pangeran? Ahli waris yang bagus harus kita bentuk. Jangan nanti mereka memiliki warisan, mengelola warisan amburadul. Itu prinsip kita. Warisan, ahli waris harus jos. Demikian. Itu filosofis yang sangat baik ya, dari perubahan nama sampai menganggap bahwasanya karyawan adalah ahli waris. Ya. Bang Fauzan, kalau kita bicara tentang bagaimana kompetensi dari karyawan atau insan Hutama itu ditingkatkan, tapi bagaimana Hutama Karya memberikan perlindungan ya? Kan ada reward, ada punishment. Nah, bagaimana Hutama Karya memberikan reward dan juga mungkin perlindungan, apalagi ini bergerak dalam pekerjaan konstruksi yang di situ banyak ancaman ataupun potensi kehilangan nyawa atau cedera seperti itu. Bagaimana Hutama Karya mentreatment ya karyawannya, memberikan perlindungan dan juga reward atas kerja-kerja yang mereka lakukan? Baik. Di sini saya bagi 2. Jadi satu, perusahaan harus bisa menciptakan rasa aman. Sehingga karyawan masuk ke dunia kerja, masuk ke kantor atau ke proyek, itu meninggalkan keluarga rasa aman. Apa bentuk rasa aman itu? Satu, kesejahteraan. Ini take home pay ya, remunerasi yang kita perbaiki bagus. Kita sudah berada di persentil di hampir 70, 60 ke 70. Itu pengertiannya di rata-rata industri kita sudah di atas.
Artinya karyawan akan semangat ya jika keluarga ditinggal sudah adem. Kemudian juga asuransi kesehatan, asuransi jaminan hari tua itu sudah lebih baik kita konsepkan dan kita jalankan. Kemudian aturan-aturan yang kita set up, kita berlakukan di lapangan juga menjamin keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan. Ini kita gariskan sebagai kebijakan manajemen. Artinya yakin semua karyawan kalau bekerja sesuai prosedur, mudah-mudahan terhindar dari kecelakaan kerja. Dan berikutnya, Utama Karya juga aktif dalam membangun suatu ekosistem yang membuat lingkungan mendukung, sehingga nanti aset-aset kita di berbagai tempat itu sama-sama terpelihara oleh bukan saja internal, lingkungan juga memelihara. Tol kita sepanjang ratusan kilometer, malah ribuan. Kalau kita tidak bersahabat, karyawan kita pasti diganggu, aset kita diganggu. Untuk itu kita juga menerapkan bahwa HK itu rahmatan juga bagi lingkungannya. Demikian, Mas. Masya Allah. Nih, banyak juga ternyata kita dengarkan prinsip-prinsip Islam yang diterapkan atau menjadi filosofi dalam mengelola dan membina SDM dari insan Hutama ini. Tentunya dengan hal itu bisa menjadikan kalau SDM-nya sudah unggul, perusahaannya pun juga akan menjadi unggul ya. Bang Fauzan, tentunya Hutama Karya ini sudah puluhan tahun ya tadi kalau kita lihat sekarang 61 memasuki 62 menjadi penyedia jasa konstruksi di Indonesia. Nah tentu kita udah lihat tadi yang disampaikan Bang Fauzan tentang keunggulan SDM-nya. Nah selama sepanjang perjalanan ini apa aja sih yang menjadi keunggulan-keunggulan Hutama Karya dalam menghadapi persaingan perusahaan konstruksi lainnya di Indonesia? Baik. Ini yang buah karya kita bersama insan utama dan manajemen melahirkan perusahaan yang sehat, kuat, dan tentunya punya semangat untuk terus membangun. Itu ditandai, ini juga statement saya juga harus didukung data-data. Satu, kita sekarang punya ekuitas yang tertinggi nih di antara karya, ekuitas dan aset. Masuk 10 besar loh di antara BUMN. Bukan saja kita bicara karya, tapi sudah BUMN. Ini anugerah bagi kita. Kemudian yang kedua, kita punya keterampilan yang memang spesifik. Itu champion portfolio kita, yaitu tol, jalan dan jembatan, dan related building di bidang itu. Kemudian kita juga punya kemampuan EPC, divisi gedung, dan sipil umum, infrastruktur umumnya. Ini kita pupuk sekian lama menuntaskan pembangunan, belajar di situ, kemudian menimba ilmu dari teknologi-teknologi baru, sehingga kita harapkan nanti bahwa kejayaan bangsa itu bisa tercermin dari kejayaan perusahaan konstruksinya. Demikian Mas Pangeran. Amin ya, mudah-mudahan itu yang didoakan terakhir itu dapat menjadi wasilah kejayaan bangsa. Amin. Baik, sebenarnya saya curiga nih, jangan-jangan Bang Fauzan dari diksi yang diambil, jangan-jangan background-nya Ustadz dulunya. Tadi ada rahmatan lil alamin dan sebagainya. Baik, Bang Fauzan, ini menarik. Itu adalah pencapaian-pencapaian ataupun keunggulan-keunggulan yang telah dicapai oleh Hutama Karya. Nah, kalau kita sebagai Bang Fauzan sendiri nih, dengan amanat yang dipegang, yaitu sebagai Direktur Human Capital dan juga Legal, apa sih harapan ataupun target yang ingin Bang Fauzan berikan selama mengemban amanah ini? Baik, ini jawabannya agak sulit ya, nanti tentunya terlalu ambisius kelihatan, tapi saya coba menjawab bahwa Direktorat Human Capital dan Legal tentunya punya rencana kerja yang kami susun dalam kerangka jangka pendek perusahaan dan jangka panjang. Jangka pendek kami mau menjadi excellent services. Jadi operation kami dalam mensupport itu sudah kategori excellent. Kemudian sistem pengelolaan HC dan legal itu sudah di tataran perusahaan yang international level. Itu sekarang kami lagi berbenah, kami adopt teori-teori tentang pengelolaan HC,
kemudian sistem-sistem yang bagus untuk kita terapkan dan kita jalankan betul-betul dalam meraih tujuan perusahaan. Berikutnya, kita juga sesuai dengan misi Pak Menteri bahwa fokus dari BUMN adalah menciptakan talent-talent berkualitas. Kita nanti berpikir talent itu bukan milik kita saja, kita bisa gunakan bersama. BUMN lain bisa kita mobilitas, bisa kita kerahkan kalau dibutuhkan. Ini suatu skenario berbangsa yang bagus dari Pak Menteri, bahwa kita harus memikirkan perusahaan untuk maju, lingkungan, dan juga bangsa. Demikian. Baik. Mudah-mudahan hal itu semuanya dapat tercapai dalam pengembangan amanah ini, dan itu juga menjadi warisan ya Bang Fauzan terhadap Hutama Karya. Baik, para pemirsa Tawaf TV, jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi bersama program BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Baik, para pemirsa, kita sudah bahas banyak sekali tentang akhlak yang ada di Hutama Karya bersama Bang Fauzan, Direktur Human Capital dan juga Legal. Ini ada pertanyaan yang kita kumpulkan masuk ke Tawaf TV. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan dan langkah yang diambil perusahaan bila terjadi proyek yang mangkrak? Baik. Untuk ini masuk ke bisnis konstruksi ya. Proyek mangkrak itu kalau di Hutama Karya kita bisa bagi dua. Satu, sebagai penyedia jasa, kita mengerjakan proyek-proyek yang oleh pemiliknya terjadi sesuatu. Misalnya dana yang tidak tersedia atau macet di tengah jalan oleh masalah lain-lain, legal dan keuangan, sehingga proyeknya macet. Untuk itu biasanya kami memberikan, kita bantu, kita cari solusi agar proyek ini bisa terus. Kita mungkin bergandengan tangan mencari sumber pendanaan baru atau mengurai masalah yang terjadi. Beberapa proyek kita selesaikan seperti itu, sehingga nanti penyelesaiannya pembayaran KK bisa kita skenariokan atau skemakan, bisa akan masuk di dalam atau menerima pembayaran staging. Kedua, kalau proyek itu investasi kita yakini ini jangan sampai terjadi lah. Kita pagari dengan bisnis plan atau studi feasibility studi yang bagus, sehingga menghindari bahwa proyek ini berjalannya lancar gitu. FS yang bagus, kemudian GCG yang bagus, sehingga konflik kepentingan tidak terjadi. Kita ketahui kadangkala penyebab utamanya proyek ini bisa macet gara-gara banyak interest di situ. Nah, sehingga dua ini mudah-mudahan di Hutama Karya tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi, kita sudah harus siap dengan langkah-langkah opsi yang kita lakukan. Demikian, Mas. Baik. Dan ini Bang, ada satu pertanyaan lagi. Apa saja syarat dan keterampilan yang harus dimiliki untuk menjadi bagian dari Hutama Karya dalam menjalankan amanah negara untuk membangun dan menjadi penghubung kebaikan bagi semua? Ya, dapat saya sampaikan, saya himbau ke generasi muda ya yang berminat dan juga insan utama yang lagi berkarir. Ini kesuksesan kita kalau mau bergabung dan menjadi keluarga besar HK, satu ya pasti kita punya kemampuan akademis. Pasti kan kita ditandai dengan sudah diwisuda, sudah memperoleh ijazah. Kedua, ini bocoran nih, kita harus pelajari akhlak. Akhlak BUMN itu apa? Coba di searching di website, itu menjadi komponen alat tes. Jadi tes TPA akademik ya, tes potensi akademik, kemudian ada tes akhlak. Kalau bahasa Inggris, kemudian nilai IP, saya yakin teman-teman semua, adik-adik semua sudah punya kemampuan itu. Itu dari segi persyaratan formil yang akan dites. Ada lagi, ini bocoran lagi nih Mas Pangeran. Kedua, kalau HK dan BUMN itu mengutamakan learning agility yang tinggi. Jadi seseorang yang masuk harus menunjukkan semangat belajar, semangat menerima, mengadopsi ilmu pengetahuan yang baru lebih
tinggi. Itu satu tuh. Yang kedua, harus bisa bekerja teamwork. Tadi kan kolaboratif dan lain-lain. Bahwa teamwork itu membuat kita tidak kerja sendiri, kita kerja bersama-sama kita untuk mensukseskan misi perusahaan. Itu kuncinya, Mas Pangeran. Baik. Dan juga dari diskusi tadi dalam perbincangan kita harus menjadi raw material kualitas tinggi. Yes. Karena dari akan menjadi ahli waris untuk perusahaan yang sehat dan sebesar ini. Betul, itu harus dicatat bagi yang ingin bergabung untuk Hutama Karya. Baik Bang Fauzan, kita sudah banyak berdiskusi, berbincang dari sejarah dan aset dan juga hal-hal yang telah dicapai Hutama Karya dan juga tentang penerapan core value di Hutama Karya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi poin-poin penting bagi kita semua. Dan mengucapkan terima kasih kepada Bang Fauzan yang sudah menyediakan waktunya untuk sharing kepada kita. Ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang terus menonton program BUMN Berakhlak dan terus saksikan program-program kami BUMN Berakhlak hanya di Tawaf TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.